Satu hal yang menarik adalah dari semua upaya Saul dengan seluruh usaha dan kekuatannya membinasakan Daud, sama sekali dia tidak bisa menyentuh satu helai rambut dari Daud. Justru dialah yang nyaris binasa seandainya Daud tidak sayang pada dia. Mengapa bisa begitu? Mengapa Daud bisa lolos? Terus pasal 23 ayat 14 adalah kuncinya. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Berarti kunci keberhasilan, kunci keselamatan, kunci keamanan dari Daud itu ada dalam tangan Tuhan. Mengapa sampai Saul dengan seluruh usaha, begitu banyak orang dengan mencari seluruh daerah tetap tidak dapat? Karena Tuhan tidak menyerahkan. Nah, nanti saya sudah tunjukkan tahap demi tahap usaha Saul melenyapkan Daud. Tapi saya juga sudah tunjukkan bahwa tahap demi tahap itu selalu Tuhan bekerja meloloskan Daud. Saudara-saudara, semua ini mengajarkan pada kita bahwa rencana jahat apapun yang dirancangkan orang terhadap anak-anak Tuhan, kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak mungkin itu terjadi. Kalau Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan orang-orang jahat, mustahil kita bisa dimangsa oleh mereka. Kalau sampai saudara bisa dijahati, berhasil dijahati, itu artinya Tuhan memang izinkan. Seperti Ayub menderita karena serangan setan dan orang-orang jahat. Seperti Yohanes Pembaptis akhirnya kepala dipenggal oleh Herodes. Seperti Paulus dianiaya, dipenjara dan dibunuh di Romawi. Dan rasul-rasul yang lain. Itu karena Tuhan menyerahkan. Tapi kalau Tuhan tidak menyerahkan. Kalau Tuhan tidak menyerahkan atau Tuhan tidak mengizinkan. Biar bahaya sudah di depan mata, di lubang hidung pun, saudara akan tetap aman. Bayangkan, ini sudah berdekatan hanya satu gunung yang memisahkan. Bayangkan hampir tangkap, berita datang musuh serang, akhirnya batal sendiri. Jadi biar bahaya sudah di depan mata, kalau Tuhan belum serahkan, Tuhan tidak izinkan, dengan cara apapun, saudara pasti lolos. Daud sendiri membahasakan ini. 1 Samuel 20 ayat 3. Tetapi Daud menjawab katanya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Di sini, begini nih maut ini. Ya, hanya satu langkah jarakku dengan maut. Walaupun dekat sekali dengan maut, Tuhan belum serahkan, tidak akan bisa. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang begini. Daud menjawab, bagaimanapun juga demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya lah hidupku bagaikan telur di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk, mana mungkin tidak jatuh dan pecah. Tapi biarpun hidupnya seperti telur di ujung tanduk, tapi kalau Tuhan belum izinkan, tidak ada satu kekuatan pun bisa menyentuh saudara. Orang bilang, tidak ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang. Lalar kayak nyamuk apa ya, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Ya, kalau Tuhan tidak izinkan.